Pernahkah kamu merasa tidak tahu atau bahkan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di negeri ini? Padahal, berita sedang ramai soal kebijakan baru, krisis lingkungan, atau konflik sosial yang bisa berdampak besar ke kehidupan kita. Tapi yang terasa justru hampa. Seolah isu-isu nasional hanya sekadar headline yang lewat begitu saja, tak cukup kuat menggugah emosi atau mendorong aksi. Fenomena ini bukan cuma terjadi padamu. Banyak orang, terutama generasi muda, kini semakin menjauh dari isu nasional. Mereka lebih tertarik mengikuti tren global, gosip selebriti, atau drama-drama viral yang lebih dekat secara emosional. Bukan karena tidak cerdas atau tak punya empati, tapi karena perhatian mereka sudah terlalu penuh oleh hal-hal yang bersifat pribadi dan instan. Di era digital saat ini, informasi datang dari berbagai arah, dalam kecepatan luar biasa. Setiap detik, ada hal baru, kita tenggelam dalam lautan konten yang terus-menerus berubah. Di tengah banjir informasi itu, isu-isu nasional yang kompleks dan membutuhkan pemikiran mendalam, sering kalah menarik dibanding video 30 detik yang menghibur. Dan perlahan-lahan, kita mulai kehilangan sensitivitas terhadap hal-hal besar yang sebenarnya menyangkut masa depan bersama. Yang lebih mengkhawatirkan, penurunan kepedulian ini terjadi bukan karena tidak ada akses informasi, tapi karena kehilangan rasa keterhubungan. Banyak dari kita merasa bahwa isu nasional adalah urusan mereka di atas sana, politikus, pejabat, aktivis, atau orang-orang yang memang punya kuasa. Kita lupa bahwa keputusan yang mereka ambil bisa langsung berdampak ke kehidupan kita. Harga bahan pokok, kualitas pendidikan, peluang kerja, bahkan ruang berekspresi. Sikap apatis ini membuat suara kita tak terdengar. Padahal dalam negara demokrasi, kekuatan terbesar justru ada di tangan rakyat. Ketika banyak orang berhenti peduli, ruang itu akan diisi oleh segelintir orang dengan agenda sendiri. Dan ketika kebijakan dibuat tanpa pengawasan publik, tak ada jaminan itu akan berpihak pada kepentingan bersama. Kepedulian terhadap isu nasional bukan berarti harus turun ke jalan atau menjadi aktivis. Tapi setidaknya, kita perlu tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana posisi kita di dalamnya. Kita perlu bertanya, kebijakan ini berdampak apa? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan apa yang bisa kita lakukan, meski kecil sekalipun berdiskusi, menyuarakan opini, atau sekadar memilih sumber informasi yang kredibel. Penting juga untuk menyadari bahwa kepedulian itu bisa dimulai dari hal-hal yang dekat. Misalnya, ketika ada isu tentang pendidikan, jangan langsung berpikir itu hanya urusan guru atau menteri. Coba lihat lebih luas. Bagaimana kebijakan itu memengaruhi adikmu, tetanggamu, atau masa depan anak-anak nanti. Ketika kamu mulai merasa punya kaitan, kamu akan lebih terbuka untuk belajar dan peduli. Memang tidak mudah membangkitkan kembali kepedulian di tengah dunia yang serba cepat dan dangkal ini. Tapi, kalau kita diam saja, maka bukan tidak mungkin bangsa ini akan kehilangan arah, karena tidak ada cukup orang yang benar-benar memperhatikan. Menjadi warga negara yang peduli adalah bentuk kontribusi yang tidak bisa diremehkan. Itu adalah bentuk cinta tanah air yang tidak selalu ditunjukkan lewat bendera, tapi lewat perhatian dan aksi nyata. Bangsa ini butuh lebih banyak orang yang sadar, kritis, dan peduli, bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menjaga agar suara rakyat tetap menjadi bagian dari percakapan nasional. Karena kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa